Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Putriani dengan nomor NPM 2140 10166 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan, Bandung. Saya di sini akan memaparkan beberapa hal mengenai tugas yang digarap beberapa minggu lalu mengenai sintesis dengan pokok permasalahan yang saya ambil, yaitu promosi cerita Wattpad untuk meningkatkan vote dan viewers. Alasan saya mengambil pokok permasalahan ini dikarenakan saya memiliki minat yang cukup tinggi dalam dunia tulis-menulis, apalagi soal novel. Dan mungkin kedepannya jika sintesis ini dan permodelan yang saya ambil berjalan dengan lancar, ini juga bisa mengantarkan saya pada kesuksesan yang mungkin tidak bisa dikira, dan juga mengantarkan karya-karya saya untuk dilirik oleh rumah publikasi buku. Di sini ada 3 permodelan yang saya ambil. Yang pertama yaitu promosi menggunakan TikTok dengan video konten yang telah saya edit sendiri dan juga meninggalkan jejak pada video-video serupa berupa komentar. Dan yang kedua yaitu permodelan menggunakan komentar yang sama, tapi berbedanya ini di aplikasi Wattpad itu sendiri, yaitu meninggalkan jejak di wall percakapan akun orang lain untuk mempromosikan. Nanti isinya akan dijelaskan di video selanjutnya. Dan permodelan yang ketiga yang mungkin kedepannya akan dibahas lebih lanjut lagi, yaitu promosi menggunakan Twitter melalui thread yang isinya nanti akan ada sinopsis, video dan foto pendukung jalannya cerita dan promosi. Dan juga yang berbeda dari orang lain, di sini saya menggunakan QR code atau barcode untuk di-scan, yang biasanya orang-orang itu menggunakan lebih kepada link. Jadi di sini saya ingin mencoba hal baru, yaitu dengan menggunakan QR code. Jadi orang-orang yang tertarik untuk membaca tinggal men-scan saja QR yang disediakan dan langsung masuk ke akun atau book yang dipromosikan. Ketiga permodelan ini menggunakan media sosial dikarenakan Wattpad sendiri merupakan aplikasi baca online yang memang bisa diakses melalui web atau aplikasi, dan orang-orang yang mengakses media sosial lebih mudah untuk mengetahui karya-karya yang dipromosikan oleh penulis dibandingkan dengan penyebaran seperti offline flyer, seperti brosur dan yang lain-lainnya. Maka dari itu, ketiga permodelan ini diambil sesuai dengan keadaan di lapangan dan juga kebiasaan-kebiasaan anak muda atau mungkin para pembaca Wattpad itu sendiri. Selanjutnya, praktik dari ketiga permodelan tersebut bisa disaksikan setelah ini. Kita langsung saja ke pemodelan yang pertama. Karena pemodelan yang pertama itu didukung dengan sosial media seperti TikTok, jadi kita buka dulu aplikasinya. Lalu pergi ke icon saya. Dan saya sudah menyiapkan satu video untuk dikirimkan. Itu ada di sini. Jadi di dalamnya itu ada video dan juga isi dengan caption dan juga hashtag agar memudahkan orang-orang untuk melihat video dan mencari video yang dimaksud. Lalu kalian bisa posting dan tunggu sampai 100%. Seperti ini. Hasilnya dapat ditunggu, kita lihat like dan komentarnya setelah beberapa saat. Lalu selanjutnya kita akan langsung komentar di video yang serupa. Jadi cari tagar atau hashtag yang relate, kita klik. Kalian bisa komentar di sini seperti salah satunya ini. Kita isi komentar dengan kata-kata promosi seperti ini, lalu kirimkan. Hal ini bisa diulangi lagi pada video-video yang serupa. Modelan yang selanjutnya, kita akan pergi ke Wattpad.
Seperti yang sudah dijelaskan bahwa akan meninggalkan pemodelan tentang peninggalan komentar di akun wall atau akun percakapan, akun-akun lain yang sama atau relate. Jadi kita cari dulu dengan konteks yang sama tentunya. Kita bisa randomly aja dan pilih salah satu akun, lalu pergi ke wall percakapan, dan tinggal tulis apa yang ingin ditulis atau dipromosikan di sini. Lalu setelahnya kirim, dan selesai. Seperti ini hasilnya, sama seperti orang lain juga meninggalkan jejak untuk promosi book mereka. Lalu setelahnya juga kalian bisa menuliskan hal yang sama pada akun-akun yang lain yang sekiranya sama atau tertarik untuk membaca cerita yang kalian buat. Ini permodelan yang paling utama atau permodelan paling terakhir yang akan dipaparkan, yaitu menggunakan media Twitter. Kita buka lebih dulu Twitternya. Saya sudah membuat thread yang isinya itu sinopsis dan juga penjelasan bahwa ini adalah promosi Wattpad, disertai dengan foto-foto pendukung jalannya cerita. Lalu ada keterangan yang lainnya dan juga isinya ada video berisi 1,5 menit, dan ini video yang saya edit sendiri sesuai dengan jalan cerita yang memang akan dipromosikan. Dan yang terakhir dan yang paling unik di antara promosi lainnya yang biasanya orang-orang biasanya menggunakan link, tapi saya sendiri menggunakan scan QR seperti ini. Mungkin seperti itu. Kedepannya semoga thread ini juga banyak di-retweet dan disukai dan jadi salah satu media yang mendukung untuk promosi cerita yang saya lakukan sekarang. Jadi ini tag video yang kedua. Cukup jauh sebenarnya, sekarang tanggal 9 Juni. Dari tag video yang pertama itu sekitar tanggal 31 sama 30 atau 30-an, tanggal 30 Mei. Tapi di sini bukan itu yang jadi pembahasan karena saya menemukan satu hal yang menarik dan ingin saya presentasikan kepada yang menonton, bahwa satu konten yang dibuat itu berpengaruh seberapa banyak sih gitu. Pertama kali membuat konten itu sekitar tanggal 17 Mei ya, kalau nggak salah pertama kali itu tanggal 17 Mei di Twitter, yang memang saya cantumkan barcode sehingga berbeda dengan promosi yang lain. Dan juga selama seminggu itu dilanjutkan lagi dengan promosi di TikTok, di wall percakapan akun Wattpad, dan lain-lainnya. Jadi selama 1 minggu itu mungkin tidak ada perubahan yang berarti dari kenaikan vote dan viewers. Tapi seminggu setelahnya, tepat tanggal 23 Mei, itu mengalami kenaikan pembaca harian gitu. Jadi di Wattpad itu sendiri menyajikan satu fitur statistik yang berisi tentang jumlah kenaikan vote, komentar, dan juga pembaca harian. Jadi per harinya itu ada data statistik, entah itu naik ataupun turun. Jadi saya ingin menyajikan itu dan melihat seberapa berpengaruh konten dan juga promosi yang dilakukan. Selanjutnya akan saya jelaskan bersamaan dengan data statistik yang akan disajikan. Jadi akan terlihat naik atau turunnya selama masa promosi itu gitu. Jadi jangan kemana-mana, check it out. Jadi seperti yang bisa kita lihat pada tanggal 17, di mana awal mula promosi sampai 1 minggu ke depan sebelum tanggal 23 itu tidak ada kenaikan yang berarti. Namun setelahnya pada tanggal 23 sampai tanggal 26 itu ada kenaikan, di mana pembaca tersebut lebih banyak dari biasanya. Lalu pada tanggal 27 lagi turun, dan kemudian pada tanggal 28 naik kembali. Dan terakhir itu turun sampai tanggal 30, dan setelah itu tidak ada lagi promosi yang dilakukan sampai tanggal 9 Juni.
Hal itu juga terjadi pada jumlah penaikan vote, yaitu dimulai pada 1 minggu setelah masa promosi, yaitu tanggal 23, dan dibandingkan dengan peningkatan pembaca harian, vote ini lebih bertahan lama karena peningkatannya bisa sampai tanggal 4 Juni. Dari ketiga permodelan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa satu konten dapat berpengaruh 1 minggu setelahnya dan dapat bertahan efeknya selama 1 minggu. Jadi waktunya itu, selangnya itu berarti 1 minggu per 1 minggu. Seperti itu. Meskipun tidak ada patokan yang pasti bahwa dari promosi mana sih atau dari permodelan yang mana yang lebih berpengaruh pada peningkatan vote dan viewers dalam kasus ini, tapi ketiga-tiganya saya pikir memang sangat worth it untuk dicoba dan juga sangat efektif dibandingkan dengan promosi dari mulut ke mulut saja, seperti itu. Jadi sekian sintesis dan permodalan-permodalan yang bisa saya sajikan. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir video. Tak lupa juga saya ucapkan kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Ina, serta orang yang mendukung jalannya pembuatan video ini. Atas supportnya, kritik dan sarannya, terima kasih banyak. Sekian dari Sylvia Putriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!